Kisah dua kamar. Bukan pujangga. Bab 1. Hai, salam kenal semuanya. Minta izin untuk sedikit bercerita tentang pengalaman hidup gue ya. Ini cerita gue mulai saat gue masih duduk di bangku kuliah sekitar tahun 2010, awal-awal gue masuk kuliah tepatnya. Gue kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, dan gue ambil jurusan teknik sipil. Asal gue dari daerah Jawa Timur, Surabaya tepatnya. Di Bandung sendiri gue memilih untuk mencari kamar kos yang dekat dengan kampus gue karena emang gue gak punya kendaraan untuk transportasi. Dan cerita ini bermula saat gue sedang mencari kamar kos. Suatu siang di bulan Agustus. Setelah putar-putar kesana kemari bareng saudara gue untuk mencari kos, akhirnya gue nemu juga ada kos-kosan yang lumayan enak tempatnya dan juga sedikit strategis menurut gue. Tempatnya bersih, nyaman, dekat kampus dan yang paling oke tuh adalah gampang cari makanan dan kebutuhan lainnya. Harganya memang sedikit mahal sih daripada yang lain, tapi tetap aja gue udah keburu cocok sama ini rumah kos dan akhirnya gue putusin untuk ambil sebuah kamar di sini. Rumah kos ini ada sekitar 20-an kamar dan masih ada beberapa kamar yang kosong. Bagaimana? Jadi pilih kamar yang mana? Ujar Pak Kardi penjaga kos. Yang mana ya Pak? Saya kok malah bingung, sahut gue. Terserah adik saja, tapi kalau yang enak di atas Mas, kata Pak Kardi. Kenapa Pak? Tanyaku. Di atas hanya ada 2 kamar saja dan 1 kamar mandi, jadi lebih privasi. Lanjut Pak Kardi, boleh saya lihat ke atas? Tanyaku lagi kepada Pak Kardi. Oh boleh. Mangga saya antar, sahut Pak Kardi. Dan ternyata memang benar di atas sedikit lebih nyaman daripada kamar-kamar di bawah. Di sini hanya ada sebuah teras, balkon kecil dan ada 2 buah kamar dan sebuah kamar mandi. Yang sedikit luas. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh bel yang berbunyi dari depan, dan Pak Kardi bergegas pamit. Sebentar ya Mas, sepertinya ada tamu. Saya ke bawah dulu, silakan kalau mau lihat kamarnya, kata Pak Kardi. Iya Pak, silakan, lanjutku. Akhirnya gue lihat-lihat 2 kamar yang saling berhadapan itu. Jarak 2 kamar itu hanya sekitar 1,5 m, selebar kamar mandi yang letaknya di antara 2 kamar itu. Terdengar suara orang menaiki tangga menuju arah gue, ternyata itu Pak Kardi bersama dengan seorang gadis. Ini Mbak kalau kamar yang di atas, barangkali Mbak lebih suka di kamar atas, ujar Pak Kardi kepada gadis itu. Oh ini ya Pak, lumayan juga ya, kata gadis itu. Oh iya gue lupa bilang kalau kos-kosan ini adalah kos campur cewek cowok, dan gue takjub bener lihat ini cewek. Takjub karena cuantiknya yang pasti. Hehe, silakan dilihat-lihat dulu Mbak, lanjut Pak Kardi. Bagaimana Mas? Sudah ada keputusan jadi mau ambil kamar yang mana? Tanya Pak Kardi kepadaku. Akhirnya kuputuskan untuk memilih kamar yang sebelah kanan, karena kamar itu sedikit lebih lebar dibandingkan kamar yang sebelah kiri. Saya yang ini saja Pak. Sambil menunjuk pintu kamar yang gue pilih. Baik Mas, nanti akan segera saya bersihkan, sahut Pak Kardi. Saat gue bicara dengan Pak Kardi, gadis tadi masih sibuk melihat kamar yang sebelah kiri dan melihat-lihat kamar mandi. Yang sebelah sini udah laku sama Masnya ini ya Pak? Tanya gadis itu kepada Pak Kardi. Ya ini barusan Mas ini bilang mau pilih kamar yang itu, jawab Pak Kardi. Oh, kalau gitu saya ambil yang itu ya Pak, lanjut gadis itu. Baik Mbak, kebetulan pada cocok sama kamarnya. Jadi nanti bisa saya bersihkan sekaligus, kata Pak Kardi. Dalam hati gue, mimpi apa gue semalam? Dapat kos campur dapat teman kos cantik benar. Dan jaraknya cuma di depan kamar gue persis. Oh iya Mbak sama Masnya ini udah pada kenal belum ya? Sama-sama anak baru kuliah kan? Tanya Pak Kardi. Kenalan dulu, nanti kalian kan jadi teman kos dan pasti hampir tiap hari ketemu. Lanjutnya, saya Anto, ujarku sambil menyodorkan tangan. Aku Adel, kuliah di Univebisi juga? Sahutnya, iya, aku baru masuk di sipil, jawabku. Sama aku juga, aku di Fakultas Hukum, jawabnya. Aslinya mana? Tanyaku lagi. Aku Jakarta, kalau kamu? Tanyanya, aku Surabaya, jawabku. Akhirnya kita berdua larut dalam obrolan ringan, sebelum akhirnya Pak Kardi naik ke atas membawa perlengkapan kebersihan.
Dan itulah awal singkat kisah gue di kos ini. Bab 2. Pertengahan Agustus 2010. Cerita berlanjut, setelah gue positif mendapatkan kos kusempatkan untuk pulang ke Surabaya sekedar untuk mengambil komputer gue dan beberapa perlengkapan lainnya. Hari ini adalah hari pertama gue di kos ini, masih kacau balau dalam kamar gue dan akhirnya mulai gue atur satu persatu barang gue. Mulai dari lemari plastik kecil hingga mengatur gulungan kabel-kabel komputer gue yang bejibun banyaknya. Gue lihat di depan kamar gue masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum ditempatin sama Adele mungkin ya, dalam hati gue. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagian saat gue bersiap mau mandi ternyata pintu kamar depan sudah sedikit terbuka, tapi gue cuekin aja dan langsung meloyor ke kamar mandi yang letaknya memang di antara kamar gue dan Adele. Setelah mandi gue langsung bersiap-siap buat pergi ke kampus karena emang hari ini gue ada jadwal untuk urusan administrasi dengan kampus gue. Sesaat sebelum gue berangkat tiba-tiba pintu kamar gue diketuk. Nok-nok, suara pintu diketuk. Sembari masih memegang sisir, karena emang gue lagi nyisir akhirnya gue bukain itu pintu. Dan ternyata itu Adele. Sorry ganggu tuh, gue cuman mau nanya apa elo punya terminal untuk kabel gitu? Tanya Adele. Terminal kabel? Maksud lo buat paralel gitu ya? Sembari gue celingak-celinguk cari barang yang dimaksud Adele. Iya untuk manjangin kabel soalnya vakum cleaner gue kabelnya pendek banget, tambah Adele. Oh kayaknya ada nih Del, sambil gue pungut tuh barang dan gue kasih ke dia, wah, makasih tuh kepake gani? Tanya Adele. Sementara sih belum Del, lo pakai aja dulu, sahut gue, oke deh, makasih ya lo mau ke kampus? Tanya dia. Iya nih ada beberapa urusan administrasi lom beres, jawab gue. Oh oke deh, kalau gitu gue pinjam dulu ya tuh. Thanks before. Lanjut Adele. Oke, lanjut gue. Akhirnya pagi itu gue berangkat ke kampus buat selesain urusan administrasi dengan kampus, dan selepas itu gue belanja beberapa kebutuhan kos yang masih belum gue punya. Sesampainya di kos, gue masih ngeliat pintu kamar Adele terbuka dan refleks langsung gue samperin ke kamar dia. Nok-nok, walaupun pintunya kebuka tetap gue masih tahu sopan santun, oh elo tuh, masuk aja sini, tawar Adele yang masih sibuk bersih-bersih kamar. Gak apa-apa gue masuk? Tanya gue dari luar kamar. Gak apa-apa kali, santai aja sini, lanjut dia. Set dah, kamarnya Adele bener-bener kamar cewek banget. Semuanya serba rapi dan teratur, beda banget sama kamar gue, dalam hati gue. Dari tadi belum selesai bersih-bersih Del, tanya gue, iya nih tuh, dari tadi masih berantakan, lanjut dia. Set dah, rapinya kegini dia bilang berantakan, pikir gue. Iya tuh, terminal kabelnya mau gue balikin nih. Gue udah selesai pakainya, kata adek sambil ngasih terminalnya ke gue. Bener udah gak butuh lagi? Gue masih ada kok. Sahut gue, oh lo masih ada? Ini gue pakai gak apa-apa? Tanya dia lagi. Gak apa-apa deh, kata gue, padahal gue sendiri lupa masih punya atau enggak. Karena seingat gue, terminal kabel gue bawa beberapa biji dari Surabaya buat jaga-jaga daripada beli lagi di sini. Ya udah gue balik ke kamar gue dulu ya, lanjut gue. Makasih ya tuh, entar kalau gue udah gak sibuk, gue main ke kamar lo deh, oke Del, sambil ngeloyor pergi. Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi. Gue buka pintu kamar gue dengan mata masih kriip-kriip. Dan yang gue lihat pertama kali adalah Adele yang sedang baca buku di dekat balkon antara kamar gue dan dia. Baru bangun tuh, tanya Adele. Ya nih Del, lo bangun jam berapa? Jam segini udah rapi, mau ke kampus? Tanya gue. Iya tuh tadi bangunnya kepagian, terus mandi abis itu nganggur, mending baca novel deh, lanjut dia. Lo mau ke kampus juga tuh? Tanya Adele. Gak kok. Gak ada acara apa-apa gue hari ini, jawab gue, ya udah di sini aja ngobrol nemenin gue, pinta Adele. Akhirnya gue geret kursi yang ada di depan kamar gue ke dekat Adele. Takjub bener gue lihat ini cewek, bener-bener sempurna menurut gue. Karena seumur-umur gue hidup di Surabaya belum pernah lihat cewek secakep Adele. Baca novel apa Del? Tanya gue. Oh ini?
Novel ringan remaja kok tuh, buat nemenin gue kalau baru boring, lanjut dia. Oh, udah kehabisan kata-kata buat pembicaraan gue. Udah sarapan tuh? Tanya Adele. Belumlah, baru juga bangun hehehe, sahut gue. Lo mau roti? Gue ada roti nih kalau lo mau. Tawar Adele ke gue, gak deh makasih Del, tolak gue. Heh, pakai malu-malu segala, udah ayo ambil aja, sambil maksain terus rotinya ke gue. Ye elo, ya wes sini gue ambil satu ya. Lanjut gue. Nah gitu dong, kita Han besok-besok tiap hari juga ketemu. Ngapain juga pakai malu-malu iya Han? Kata Adele dengan mimik serius. Hahaha, bisa aja lo, lanjut gue. Akhirnya pagi itu gue ngabisin waktu dengan Adele ngobrol dan bercanda sembari menunggu jam 9 pagi. Dalam hati gue, mimpi apa gue ya, punya teman kos secakep dia, orangnya juga gak sombong, enak diajak ngobrol, ngomongnya selalu nyambung, diajak bercanda juga oke. Bab 3. Akhirnya semester pertama dimulai, gue dan Adele larut dalam kesibukan masing-masing. Tapi di sela-sela kesibukan kampus kadang gue masih sempat ngobrol sama dia di berbagai waktu. Kadang pagi hari saat tapi terkadang juga malam hari bahkan tengah malam. Balkon jadi tempat favorit gue buat ngobrol sama dia. Di akhir-akhir semester pertama, Adele lebih sering main ke kamar gue untuk sekedar bikin tugas, paper untuk kuliahnya karena Adele gak punya komputer dan printer. Dan kabar beritanya Adele sendiri udah jadi primadona baru di fakultasnya. Enggak kehitung berapa cowok yang nyamperin Adele ke kosnya, dan gue pikir itu wajar karena emang Adele cantik dan ramah. Gue dan Adele sendiri jarang banget ngomongin hal-hal pribadi, paling mentok juga Adele nanya, udah punya pacar belum tuh? Atau kadang sering godain, malam minggu gak jalan-jalan itu? Atau kadang lebih parah kalau dia pulang malam-malam terus main ke kamar gue dan nemuin gue lagi, pacaran, sama komputer gue, dianya suka nyeletuk, wah, awet ya kalian berdua, gue pergi sampai pulang masih berdua terus. Gue sih cuman bisa senyum-senyum kecut aja, hehe. Awal semester kedua, Adele lebih sering main ke kamar gue, gak pagi, gak siang, gak malam, dan menurut kabar yang beredar dia udah punya pacar baru. Gue sendiri dengar kabar itu dari teman-teman kuliah gue yang ngebet sama Adele, bahkan ada yang bela-belain tiap hari datang ke kos gue cuma buat pengen ngeliat sama ngobrol bareng Adele. Gue sendiri sampai saat ini belum pernah ngeliat pacar Adele, dan dia sendiri sepertinya tertutup akan hal itu. Gue lebih sering dimintain tolong sama Adele buat ngetikin tugas-tugasnya dia kalau pas dia emang gak sempat. Dan sebagai gantinya gue sering dibeliin makanan, minuman yang bejibun banyaknya, bisa buat seminggu. Gue sih seneng-seneng aja secara tugas-tugas Adele itu gak terlalu membebani buat gue. Palingan cuman bikin paper 1 halaman sampai 2 halaman sementara gue bisa dapat jatah makan sampai semingguan. Entah gue lupa hari apa hari itu, seinget gue itu hari Sabtu tengah malam tiba-tiba Adele dateng ke kamar gue terus langsung ngeluyur ke kamar gue tanpa permisi langsung buka pintu kamar gue. Lagi gak sibuk hantu? Tanya Adele tiba-tiba. Gak begitu sih, sambil masih benerin jam dinding gue yang ngadat, emang semua cowok egois ya tuh? Tanya dia tiba-tiba. Ah enggak juga, buktinya gue enggak, jawab gue enteng sambil masang jam dinit. Ye elo, diajakin ngomong serius juga. Bentak Adele sambil ngelempar bantal ke gue. Lo nanya serius ya? Gue kira bercanda, tanya gue kaget waktu ngeliat Adele, iyalah, masa kayak gini masih bercanda. Sambil nunjuk ke matanya sendiri, hah? Kaget gue ngeliat mata Adele yang sembab. Kenapa lo Del? Abis nangis? Kok mata lo sembab banget? Tanya gue panik. Abis gue tanyain gitu, Adele-nya malah tambah nangis di kasur gue. Dan karena gue sendiri bingung harus ngelakuin apa akhirnya gue hanya bisa elus-elus rambutnya pelan. Udah Del, ada apa sih? Cerita aja kalau mau cerita, tinta gue. Masih gak ada jawaban dari Adele, hingga beberapa saat kemudian tangisannya berhenti. Dia tertidur, masing tersisa air mata di pipinya. Dan refleks gue bersihin pakai tangan gue. Dalam hati gue, ini anak bener-bener cantik banget, gak nyangka gue malam ini bisa belai rambut sama usap pipinya. Sesaat sebelum gue nyalain komputer, gue selimutin Adele pakai selimut yang biasa gue pakai tidur. Nyenyak banget tidurnya,
Tampak kelelahan dalam wajahnya seakan habis melewati rintangan yang sangat berat malam ini. Cantik, bahkan terlalu cantik untuk ukuran gue nih cewek, dalam hati gue. Semoga besok pagi kamu udah kembali ceria seperti biasanya ya Del, gumam gue. Keesokan harinya gue terbangun sekitar jam 6 pagi dan gue lihat Adele masih tidur dengan nyenyaknya di kasur gue. Gue sendiri akhirnya tertidur di depan komputer gue. Sekitar pukul 7-an Adele pun terbangun dari tidur nyenyaknya. Wah, ngantuk tuh, gue lanjutin tidur gue ya. Adele ngomong seakan tanpa bersalah udah. Mei kasur kesayangan gue semaleman. Iya Del, puasin aja tidur lo dulu deh. Hari Minggu ini. Kata gue. Ini Minggu ya? Kenapa lo gak bangunin gue semalam tuh? Tanya Adele dengan mata masih terpejam. Gak enak Del, tidur lo enak banget kayaknya, lanjut gue lagi. Oh, sorry ya kalau gue jadi ngerepotin lo tuh, kata Adele. Gak kok, gak apa-apa, kata gue. Nah lo sendiri tidur mana? Tanya Adele yang udah mulai kucek-kucek matanya, tidur di depan komputer gue, jawab gue enteng. Hah? Gile lo, gak pegel tuh badan? Kenapa gak tidur di kasur aja? Katanya tanpa beban. Wah, gak enak lah Del, kasur segitu masa buat berdua? Lagian gue kalau tidur kadang suka sepak bola, kakinya kesana kemari, hehe, kata gue. Duh maafin gue ya tuh, lagian gak apa-apa lagi kalau lo mau tidur di samping gue, Han juga masih cukup kok kasur lo, kata Adele. Hehe, kapan-kapan aja deh Del, sahut gue, mupeeng. Ya wes aku pindah ke kamar gue ya, ngelanjutin tidur gue, kata Adele, oke deh Del, silakan, kata gue. Sebenarnya gue pengen tanya tentang masalah Adele semalam, tapi gak tahu kenapa pertanyaan itu gak bisa keluar dari mulut gue. Mungkin karena gue ngerasa mungkin Adele udah sedikit lupa akan masalahnya, dan gue juga enggak pengen dia keinget terus nangis lagi. Minggu sore sekitar pukul 4 gue berpapasan dengan Adele di tangga kos gue, sempat gue bertanya hendak kemana dia sore itu. Adele hanya menjawab singkat, mau cari makan dulu tuh, dan selanjutnya dia bilang kalau entar malam dia mau minjem komputer gue buat ngerjain tugas. Bab 4. Minggu malam Adele ketuk pintu kamar gue sekitar pukul 10 malam, gue sendiri sepertinya dengar dia pulang ke kos sekitar pukul jam 9 malam, dan gue juga dengar suara cowok yang nganterin sampai depan pintu kos dia. Tuk tuk tuk. Anto, suara Adele di depan pintu kamar gue. Masuk Del, gak dikunci kok seperti biasanya, jawab gue yang baru aja rebahan di kasur. Udah mau tidur ya tuh? Tanya Adele. Belum kok Del. Cuma agak capek aja tadi abis main biliar bareng teman-teman, jawab gue. Main biliar di mana tuh? Tanya Adele. Di daerah Braga Del, kata gue. Wah jauh banget, bukannya di daerah Ciumbeluit atas ada tempat biliar juga kayaknya? Tanya Adele lagi. Dari awal udah pada suka main di sana sama teman-teman Del, lagian biliaran yang di atas gue kurang suka juga, jawab gue. Emang beda gitu ya tiap biliaran? Perasaan sama aja deh, lanjut Adele, kadang beda di mejanya sama suasananya aja sih Del, gue jelasin ke Adele. Oh, gak tau deh, gak pernah biliar juga soalnya hehe, kata Adele sambil ketawa kecil. Oh iya, gue mau kerjain tugas nih. Pinjem komputernya ya tuh? Tanya Adele, silakan deh Del, sahut gue. Akhirnya Adele nyalain komputer gue, dan langsung mulai mengetik tugasnya. Gue sendiri akhirnya asyik membaca majalah komputer yang tadi gue beli sepulang biliar. Selang setengah jaman, gue ngerasa aneh karena Adele berhenti mengetik cukup lama, dan setelah gue lihat ke arah dia ternyata Adele sedang melamun. Cek-cek nih anak kenapa lagi? Pandangan. Matanya kosong ke arah monitor, dan gue yakin ini anak emang baru ada masalah berat. Del. Adele, gue panggil dia pelan. Wah masih belum sadar dari lamunannya juga, batin gue, Del, akhirnya gue tendang pelan kursi komputernya. Hah? Adele setengah kaget. Kagetin orang aja lo tuh. Sahut Adele. Lah elonya bengong gitu, elo ngelamunin tugas atau ngelamun yang lain? Tanya gue, hehe, ngelamunin yang lain. Sambil cengengesan. Masalah semalam Del? Selidik gue.
Emang semalam gue cerita apa ke lo tuh? Tanya dia balik ke gue. Ya gak ada cerita apa-apa, cuman elo kayak orang bingung terus tiba-tiba nangis gitu, jawab gue setengah bingung secara dia gak sadar tentang semalam. Iya nih tuh, gue lagi ada masalah sama cowok gue, kata dia sambil ngesave tugasnya dan matiin komputer gue. Oh gue kirain ada apa, lanjut gue. Iya tuh, cowok gue itu kalau butuh gue pasti gue bakal usahain selalu ada buat dia, sementara dia kalau gue butuhin malah kadang menghilang gak jelas kemana, kadang juga kayak ogah-ogahan, Adel mulai curhat ke gue. Terus, tanya gue lagi. Ya itu dia tuh, pada mau enaknya sendiri, pada egois, gak bisa ngehargain perasaan pasangannya, pokoknya parah deh, lanjut Adel. Oh, tapi Han enggak semua cowok kayak gitu Del, iya Han. Lanjut gue. Ye, pasti lo bilang kalau lo gak gitu Han. Bas itu. Kata Adel sembari senyum. Nah, Elo dikasih tahu malah ngatain gue gitu, lagian emang sejatinya gue gak egois sih. Sahut gue bercanda sambil mencairkan suasana. Kalau lo sih gak masuk hitungan tuh, kata Adel sambil ketawa. Emang gue apaan kok gak masuk hitungan? Emang gue hombreng? Parah deh lo, kata gue lagi, hahaha gak kok tuh, bercanda, jawab Adel sambil tertawa. Udah gue ngantuk, mau jalan-jalan ke dunia mimpi dulu hehe, lanjut Adel sambil beranjak pergi. Sesaat sebelum melewati pintu kamar gue, Adel berbalik dan bertanya, lo beneran bukan hombreng hantu? Hus, kampret lo Del, bukanlah, dah sana pergi, usir gue sambil nutup pintu kamar gue. Hahaha. Gue masih dengar tawa Adel sebelum masuk kamarnya. Set dah, gue dikirain hombreng sama Adel, batin gue. Malam itu gue enggak bisa tidur, justru kebayang yang aneh-aneh di otak gue. Bener-bener gak pernah kebayang punya teman kayak Adel, dan sekarang gue malah mikir apa gue mungkin ya gue macarin Adel? Apa mungkin ya Adel mau sama gue? Sesaat gue ambil cermin kecil yang bisa gue pakai nyisir, dan begitu gue ngeliat wajah gue sendiri ke kaca semua pikiran gue tentang Adel langsung sirna. Emang siapa gue? Cakep aja jauh banget, wajar kalau gue gak masuk hitungannya si Adel. Batin gue. Emang siapa gue? Uang saku aja kadang pas-pasan, mana mampu gue modalin pacaran sama Adel, gumam gue. Emang siapa gue? Malah kayak bumi sama langit kalau gue pacaran sama Adel. Minder asli kalau gue jalan sama Adel hehe. Akhirnya setelah melihat cermin itu gue mulai nyadar diri, bagai pungguk merindukan bulan mungkin status gue saat ini. Tapi sebagai cowok normal, siapa sih yang enggak mau jalan sama Adel? Jalan sama salah seorang idola kampus gue. Mendingan gue bawa itu semua ke dalam mimpi gue aja deh. Hari-hari berikutnya gue lewatin penuh canda dan tawa dengan Adel. Tampaknya dia sudah putus dengan pacar lamanya, dan sepertinya dia sekarang juga sedang dekat dengan seseorang dari kampus lain. Tapi Adel masih seperti dulu, dia hampir tidak pernah cerita tentang cowok-cowoknya. Hampir semua yang kita bicarakan di luar masalah pribadi kita masing-masing, atau bahkan terkadang hanya ngobrolin masalah-masalah ringan aja. Bersambung. Bab 5. Keadaan mulai sedikit berubah semenjak akhir semester ketiga. Gue lebih sering di luar kos buat kerjain tugas barengan teman-teman gue daripada di dalam kos gue sendiri, begitu pula dengan Adel, dia lebih sering keluar malam sama pacarnya. Dan daripada diem gak tahu mau ngapain kalau di kos. Gue sekarang lebih sering pulang di atas jam 12 malam, dan biasanya gue masih nemuin kamar Adel masih gelap pertanda bahwa Adel gak ada di kamar, karena gue tahu Adel gak suka tidur dengan lampu mati. Pagi hari pun demikian, kadang sampai jam 9 pagi gue enggak menemukan tanda-tanda kehidupan di kamar Adel, tapi terkadang memang gue sempat ketemu Adel, tapi suasana pembicaraan kita udah mulai kerasa lain. Gue sih ngerasanya Adel lagi jaga jarak sama gue entah karena apa. Gue pun enggak mempermasalahkan dan mempertanyakan hal itu karena emang sebenarnya gue sendiri sadar bahwa gue enggak punya hubungan apa-apa sama Adel. Tapi terkadang sempat sedih juga kalau mikirin hal itu karena emang Adel lah satu-satunya teman kos gue yang paling dekat dan enak diajak ngobrol. Bahkan bisa dibilang Adel itu teman terdekat gue dibandingkan teman-teman kampus gue sendiri. Di awal semester keempat Adel benar-benar berubah,
dan gue baru tahu dari seorang temen gue bahwa pacar Adele sekarang adalah seorang cowok yang model, militer, kalau orang Jawa bilang, pria berseragam. Dan akhir-akhir ini gue sendiri sering ngeliat mereka berduaan di dalam kamar Adele. Obrolan mereka berdua terdengar samar-samar dari kamar gue, tapi kadang gue ngerasa ada yang aneh yang keluar dari mulut Adele. Omongannya sekarang terkesan kaku, terkesan patuh terhadap semua omongan cowoknya. Adele sepertinya takut untuk melawan, dan entah kenapa mungkin dia juga takut kehilangan. Beberapa kali gue sempat berpapasan dengan mereka berdua di tangga, dan Adele yang biasanya selalu tersenyum ceria setiap berpapasan dengan gue, sekarang yang tersisa hanya senyum kecil seadanya. Dan yang lebih parah lagi cowoknya kadang malah melototin gue, kayak gue ini bakalan rebut Adele dari dia aja. Suatu hari pernah juga gak sengaja waktu cowoknya baru nunggu Adele mandi, dan kebetulan gue baru keluar kamar gue buat jemur kain pel gue yang basah. Tiba-tiba cowok, militer, Adele yang ternyata bernama Bo itu menghampiri gue. "Maaf mas mengganggu sebentar," kata si Bo. "Ya mas ada apa ya?" Tanya gue balik ke dia, "Boleh ngobrol sebentar?" Tanya dia. "Silakan mas." Lanjut gue sambil benerin posisi kain pel gue di jemuran. "Masalah Adele mas, saya bisa minta tolong?" Kata dia. "Oh bisa mas, ada apa sama Adele?" Lanjut gue. "Gini, saya minta tolong kalau bisa mas jangan main-main lagi ke kamar Adele ya." Kata dia dengan pedenya. Set dah. Ini cowok apa-apaan? Dalam hati gue. Maksud mas gimana ya? Saya kurang paham. Lanjut gue sambil ngeliatin dia, "Masih kurang paham mas?" Si Bo meninggi nada bicaranya dan tatapan matanya. "Kalau maksud mas saya enggak boleh main ke kamar Adele, it's okay. Gak masalah mas, lagian juga jarang banget saya masuk ke kamar Adele," kata gue sedikit melunak daripada malah jadi ribut di kos. "Walaupun jarang, mulai sekarang jangan pernah lagi ya mas. Apapun alasannya." Lanjut dia dengan tampang belagu. "Begitu juga Adele jangan boleh lagi main ke kamar kos mas ya." Potong dia sebelum gue sempat ngomong. "Hah? Kalau Adele mau main ke kamar saya itu hak Adele mas. Saya enggak ada hak buat ngelarang orang yang mau main ke kamar saya." Gue mulai kepancing emosinya. "Begini mas, Adele udah saya beri pengertian bahwa mulai sekarang dia itu punya saya dan saya itu punya dia. Dan kita punya komitmen untuk menjaga hubungan kita," lanjut si Bo. "Jadi sebaiknya mas sebagai temannya dan kalau mas memang benar teman Adele sebaiknya mas juga membantu hubungan Adele dengan saya, paham mas?" Tambah si Bo lagi. "Najis bener nih orang, tambah belagu aja untung aja gue masih ngehargain si Adele, kalau gak. Udah bener-bener gue hajar nih orang, pikiran bersih gue udah mulai menguap entah kemana." "Oke mas, terserah mas saja. Buat kebaikan mas dan Adele saya bakal lakuin itu semua," lanjut gue, asli kekii banget gue. Tiba-tiba Adele keluar dari kamar mandi, langsung nyapa si Bowo, baru ngobrol kalian berdua, lanjutin aja deh," kata Adele ngeluyur pergi tanpa berani ngeliat gue. "Tunggu Del, gue tunggu di kamar lo aja deh," kata Bowo ke Adele. "Mak. Ini orang udah belagu juga mupeng ternyata," batin gue. Karena gue tahu kebiasaan Adele setiap mandi. Pasti setelah mandi cuman pakai handuk yang model jaket gitu, dan yang pasti Adele bakalan ganti pakaian, ganti celana panjang di dalam kamarnya sendiri. Hehe, kok gue jadi ikut mupeng? Akhirnya gue cuman bisa bengong sendiri begitu ngeliat mereka berdua nutup pintu kamar. Sebagai cowok normal terus terang gue juga pengen menjadi si Bowo, militer, belagu itu, tapi di lain sisi gue kasihan sama Adele kenapa dapetnya cowok kayak gitu. Tapi apa daya gue? Gue enggak berhak menghakimi mereka? Itu cinta Adele dan Bowo, gue sendiri gak pernah tahu kemurnian cinta mereka berdua. Perlahan gue balikin badan gue, masuk ke kamar dan merebahkan diri di kasur. Gile itu pacar si Adele, bener-bener sok? Pede abis, kek dia udah nikahin Adele aja, bener-bener dongkol dalam hati gue. Tapi bisa apa gue? Gak ada hak gue buat kasih saran buat Adele. Terkadang gue pengen ngingetin si Adele tapi kadang gue juga mikir emang siapa gue. Pikiran gue mulai menerawang jauh. Ah udahlah, biar aja, itu hidup Adele, Adele udah dewasa dan dia bisa milih mana yang baik dan mana yang buruk, akhirnya gue potong pikiran gue dan melanjutkan tidur gue.
Minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya setelah kejadian itu bahkan lebih parah. Bowo hampir tiap hari menginap di kamar Adele, biasanya sekitar jam 9 malam mereka baru pulang entah dari mana dan kemudian langsung masuk kamar. Kadang hingga jam 10, gue masih melihat lampu kamar Adele menyala dan gue masih mendengar suara mereka berdua ngobrol secara samar-samar. Setelah itu biasanya keadaan udah berubah. Lampu kamar Adele udah mati dan entah apa yang terjadi di dalam sana, gue said. Saat itu gue udah enggak begitu ngurusin masalah Adele, karena mungkin memang itu jalan yang dipilih Adele. Gue sendiri pun juga punya urusan dan kehidupan gue sendiri yang gak kalah penting. Gue harus selesain kuliah secepatnya biar gak ngebebanin orang tua gue lagi. Bersambung.